Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini dan di episode-episode berikutnya kita akan membahas tentang sirah Nabi SAW, yaitu tentang perjalanan hidup Nabi SAW, di mana Imam Az-Zuhri, imamnya kaum muslimin, berkata bahwa anna fi ilmi as-sirah wal maghazi was siyar khairud dunya wal akhirah, bahwa terdapat kebaikan dunia dan akhirat di dalam ilmu sirah Nabi SAW, perjalanan hidup Rasul SAW. Sebelumnya teman-teman, untuk sama-sama kita ketahui tentang keutamaan mempelajari sirah Nabi SAW adalah Allah berfirman dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Artinya adalah Allah menggambarkan teman-teman tentang salah satu peristiwa yang akan terjadi kelak di hari akhir adalah di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya karena penyesalan yang sangat dalam sekali. Kenapa? Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku menjadikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiku sebagai petunjuk atau pedoman hidupku gitu. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku ambil sunnah-sunnah Rasul ini sebagai pedoman hidupku di dunia, gitu kan, agar aku selamat di dunia dan di akhir. Kemudian ya wailata laitani lam attakhidh fulanan. Ya seandainya aku tidak jadikan orang ini, siapa? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Seandainya, jadi orang ini menyesal teman-teman. Allah berfirman, Allah gambarkan bahwasanya orang ini yang menjadikan siapapun yang menjadikan orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang munafik, orang-orang yang buruk sebagai teman dekatnya, teman akrabnya, maka dia akan menyesal. Dan akhirnya orang ini berkata, kata Allah, orang itu di hari akhir akan berkata, seandainya aku tidak jadikan mereka ini sahabat-sahabat dekatku. Karena kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh mereka telah membuatku lupa dari Al-Qur'an, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan adanya hari akhir gitu. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan sungguh kata Allah, itu salah satu perbuatan syaitan juga yang sama sekali tidak ridho jika hamba Allah Subhanahu wa taala berteman dengan orang-orang soleh yang menjadikan perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidupnya. Maka syaitan itu akan datang dan terus menggoda dan membuat manusia untuk jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendidikannya, ta'limnya dan sunnah-sunnahnya, dan jauh dari teman-teman yang soleh. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu besar pentingnya kita menjadikan pelajaran sirah ini sebagai kenangan yang kemudian dijadikan panduan dalam kehidupan kita agar kita semua selamat dunia dan akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah berfirman, sungguh terdapat pada diri Rasul suri tauladan yang sangat baik gitu. Tapi untuk siapa? Itu semua hanya diperkenankan, hanya diberikan pada siapa yang dia berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia yang berharap mendapatkan keselamatan di hari akhir. Maka artinya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada teladan. Bagi siapa? Bagi mereka yang berharap kebaikan di dunia dan di hari akhir, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di negeri hari akhir. Dan bagi mereka yang sama sekali tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, bagi mereka yang tidak berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak berharap untuk mendapatkan keselamatan dunia dan hari akhir, maka ia tidak akan pernah menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-A'raf Allah berfirman saat Allah sedang menceritakan kisah tentang Bal'am bin Ba'ura, salah satu ahli ilmu dari kalangan Bani Israel, mendapat musibah dan seterusnya. Di ujung ayat Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ya Rasulullah, ya Muhammad, ceritakan kisah-kisah Qur'ani ini kepada orang-orang
ceritakan kisah-kisah nyata ini gitu, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar supaya mereka menjadi orang yang berfikir, jadi generasi yang berfikir. Maka kalau kita menginginkan agar generasi kita menjadi orang yang cerdas, berfikir baik, maka dekatilah mereka dengan kisah-kisah, khususnya kisah-kisah dalam Al-Quran Al-Karim dan kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Terakhir teman-teman, lihatlah apa yang diucapkan oleh cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu Zainal Abidin Ali namanya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal Quran." Sesungguhnya kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami, oleh guru-guru kami saat itu, tentang peperangan atau perjalanan hidup Rasulullah SAW sebagaimana kami diajari satu surat dalam Quran. Artinya apa teman-teman? Kalau hari ini kita mempelajari Quran, penting harus, maka di zaman itu, zaman generasi emas Islam, orang diajarkan sirah Nabi SAW seperti orang diajarkan Quran. Artinya, kalau hari ini penting sekali mempelajari Quran, maka saat itu penting juga lah mempelajari sirah Nabi SAW. Artinya saat seorang diajarkan satu surat dalam Al-Quran Al-Karim, maka di zaman itu akan diajarkan juga sirah Nabi SAW. Adapun hari ini kita banyak meninggalkan sirah Nabi SAW. Kita hanya fokus mempelajari Al-Quran Al-Karim tanpa mempelajari sirah Nabi SAW yang di dalamnya terdapat sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, petunjuk-petunjuknya, dan seterusnya. Kemudian berkata Ismail bin Muhammad bin Abi Waqqas, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat seniornya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia, mereka berkata bahwa ayahku berkata kepadaku bahwa kana abi yu'allimuni al-maghazi was-saraya. Wahai cucuku, wahai anakku, ini kata anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Dia berkata kepada anaknya bahwa ayahku yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia, dahulu senantiasa mengajari aku tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah peperangan-peperangannya, tentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, innaha ya bunai, innaha syarafu abaikum, fala tudayyi' dzikraha. Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya kisah-kisah ini, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup para sahabat khulafa ar-rasyidin, ini adalah sebab kemuliaan ayah-ayah kalian terdahulu. Artinya kemuliaan generasi Islam awal gitu ya, sehingga menjadi umat yang tak terkalahkan, menjadi umat yang luar biasa hebatnya, memenuhi dunia ini dengan keadilan. Ternyata salah satu sebab mereka mendapatkan kemuliaan ini adalah tatkala mereka mempelajari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup khulafa ar-rasyidin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mempelajari perjalanan hidup para sahabat-sahabatnya. Kemudian di akhir Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada anaknya, "Fala tudayyi' dzikraha." Maka janganlah engkau sia-siakan, janganlah kalian lupakan tentang kenangan-kenangan indah Rasulullah SAW ini. Jadikanlah ia sebagai panduan, kenangan yang dijadikan panduan hidup, seperti yang diucapkan oleh guru kami, yaitu Ustaz Budi Ashari hafizahullah ta'ala. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sirah Nabi SAW ini, seperti yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Budi Ashari hafizahullah ta'ala, kita akan mendapatkan inspirasi, kemudian kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah, kemudian kita akan mendapatkan prediksi, dan kita akan mendapatkan motivasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Maka ikutilah silsilah ini di silsilah tadabbur atau fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam.